Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah formulasi sediaan bahan alam. Nah, pada saat ini kita akan mulai dengan topik yang menjadi inti mata kuliah ini, yaitu formulasi sediaan bahan alam. Kemarin kita sudah belajar tentang mulai dari ekstraksi, mulai dari preformulasi, juga kita mengenal senyawa-senyawa bahan alam yang begitu banyak, beserta dengan khasiatnya yang bermacam-macam. Nah, saat ini kita akan mulai dengan formulasi sediaan bahan alam. Nah, teman-teman mungkin kita akan mereview secara singkat, bahkan mungkin sangat singkat, apa yang sudah kita pelajari dalam formulasi sediaan farmasi. Yang pertama, sediaan bahan alam ini tentunya juga bisa dibuat dalam formulasi sediaan padat. Seperti yang teman-teman ketahui, sediaan padat ini bisa dalam bentuk granul, bisa dalam bentuk kapsul, dan bisa juga dalam bentuk tablet. Jadi ketiga bahan ini atau ketiga sediaan ini biasa digunakan untuk sediaan bahan alam. Kalau untuk sediaan bahan alam sebenarnya yang paling populer adalah kapsul, karena itu yang paling mudah untuk dibuat, ya. Karena kalau kita membuat tablet, kadang-kadang nanti hasilnya susah. Beberapa simplicia itu mengandung oleoresin. Contohnya adalah umbi-umbian seperti temulawak, seperti kunyit, ya. Nah, temulawak ini misalnya kalau di ekstrak, ya, kemudian dikeringkan, dia akan kering, tapi di situ sebenarnya dia mengandung oleoresin, suatu senyawa yang seperti minyak begitu yang susah untuk dikeringkan. Dan kalaupun nanti kita bisa mengeringkan dengan menambahkan bahan pengering tertentu, ketika kita melakukan pentabletan dengan mengempa serbuk yang kita punya ini dengan kekuatan yang rendah sekalipun, seringkali dihasilkan tablet yang basah. Jadi oleoresinnya keluar lagi menjadi tabletnya basah, dan itu tidak diperbolehkan karena secara penampilan juga nanti akan tidak bagus, tidak tampak sebagai sediaan yang kering, ya. Salah satu syarat sediaan padat itu adalah sediaannya kering, sehingga kapsul itu menjadi pilihan yang banyak digunakan untuk formulasi sediaan padat pada ekstrak bahan alam atau pada sediaan bahan alam. Granul juga ada, misalnya kalau yang di pasaran itu ada serbuk bunga matahari, ya, teh bunga matahari, itu juga sebenarnya dari bahan alam yang digranul kemudian dia langsung dikemas. Kalau yang kapsul berarti itu juga bisa granul seperti itu kemudian dibuat kapsul. Oke, kita mulai yang pertama, granul. Granul itu sebenarnya adalah semacam serbuk, tetapi dia mempunyai ukuran yang lebih besar, ya. Itu serbuk-serbuk yang menggabung menjadi satu membentuk agregat, ya, itu yang disebut sebagai granul. Nah, granul itu juga disebut sebagai produk antara, artinya produk yang dibuat yang kemudian masih bisa dilanjutkan lagi menjadi produk akhir, yaitu kapsul dan tablet. Itu yang disebut sebagai produk antara. Jadi dia hanya produk yang setengah jadi, atau produk antara ini disebut produk yang setengah jadi, yang kemudian nanti akan dibuat menjadi sediaan yang lain. Nah, ini dia adalah produk antara untuk kapsul dan tablet. Ukuran partikelnya 4-12 mes. Ya, mestinya masih ingat apa yang dimaksud dengan mes. Mes ini adalah
Kalau kita punya ukuran 1 inci panjang, kemudian di dalam 1 inci panjang ini ada 4 lubang, berarti itu 4 mesh. Kalau 12 mesh ya 1 inci panjang itu ada 12 lubang. Nah, itu yang disebut sebagai 12 mesh. Sehingga kalau kita dengan ukuran mesh ini, ukuran partikel, maka kalau 12 mesh ini nanti granulnya lebih kecil dibandingkan yang 4 mesh. Ya, jadi jangan hanya dilihat dari ini 4 atau 12 mesh, lalu 4 itu lebih kecil, 12 lebih besar, enggak, tapi ini sebaliknya gitu ya, karena yang artinya 4 mesh, 12 mesh itu adalah di dalam 1 inci panjang itu ada 12 lubang. Kemudian yang berikutnya flowability. Flowability itu apa? Flowability ini adalah kemampuan untuk mengalir. Jadi untuk granul ini yang menjadi perhatian kita adalah kemampuan untuk mengalir. Kenapa kemampuan untuk mengalir? Karena nanti dosis atau keseragaman bobot juga itu ditentukan oleh kemampuannya untuk mengalir. Kalau kemampuan untuk mengalirnya bagus, maka nanti keseragaman bobot dari granul ini bagus, maka nanti dosisnya juga akan bagus. Ya, flowability ini biasanya punya ukurannya yang bagus itu minimal 10 gram per detik. Jadi dalam 10 detik dia akan mengalir sebanyak 10 gram. Nah, kalau kurang dari itu berarti flowability-nya atau kemampuan mengalirnya tidak baik ya. Atau flowability ini bisa juga disebut sebagai sifat alir. Ya, itu akan baik kalau dia mempunyai kecepatan mengalir 10 gram per detik minimal. Jadi kalau 12 gram per detik juga itu bagus, tapi kalau 8 nah itu kurang bagus, apalagi cuma 4 gram per detik itu tambah kurang bagus. Kemudian yang harus kita perhatikan yang lain adalah kadar air. Nah, kadar air dari granul ini juga mengikuti kadar air dari sediaan padat yang lain yang secara umum yaitu kurang dari 5%. Ya. Jadi dalam 10 gram granul, maka dia akan ada 0,5 gram air, atau dalam 100 gram maksimal ada 5 gram air. Nah, ini biasanya diukur ya dengan satu alat gitu untuk mengukur moisture content atau kadar air, dimasukkan ke alat itu, kemudian dilakukan pengeringan, nanti dihitung selisih beratnya, kemudian berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal, itu maksimal adalah 5%. Ya, kemarin yang ikut preformulasi juga sudah tahu yang namanya moisture content. Nah ini tadi yang ukuran mesh itu ya, kalau 4 mesh itu ukuran partikelnya maksimal 4,75 mm. Jadi ukuran lubangnya 4,75 mm. Ya, kalau itu adanya cuma 10 mesh itu 2 mm ya, kalau 12 mesh ya kurang dari itu sedikit, 1, sekian 1, sekian milimeter ya. Jadi kalau granul besar-besar, kalau serbuk bedak tabur itu biasanya kita pakai ukuran 100 mesh. 100 mesh itu 150 mikrometer. Jadi kalau yang nanti mau membuat bedak, ini bagus kalau diayak dengan ayakan nomor 100 yang ukurannya 100 mesh. Nanti hasilnya maksimal 150 mikrometer atau bisa juga kurang dari itu ya. Ini maksimal karena ukuran lubangnya sekian. Nah, wah ini ada tadi ya, ternyata flowability ya. Tadi yang Bu Yuli katakan akan bagus kalau 10 gram per detik itu dengan
pengukuran langsung, atau kalau di dalam slide itu disebut metode corong. Jadi ada semacam corong di sana, kemudian nanti corong ini diberi serbuk, ya, kemudian dibuka bagian bawahnya, diukur berapa yang waktu yang diperlukan untuk 100 gram suatu serbuk. Kemudian ada yang disebut angle of repose. Ya, angle of repose itu terjemahannya sudut diam. Jadi ada sudut diam tertentu di mana sifat alir ini bagus, ya, sekitar 30 derajat itu masih dinyatakan sebagai sifat yang bagus. Semakin tinggi atau semakin besar itu maka sudut diamnya, maka dikatakan sifat alirnya tidak bagus, ya. Nah, untuk sudut diam ini sebenarnya hubungannya dengan adhesi atau kohesi. Jadi kalau adhesi atau kohesi itu tinggi, ya, maka sudut diamnya biasanya akan besar. Jadi ini berpengaruh dari kelembapan. Nanti juga bisa dicocokkan dengan yang metode corong. Kemudian ada yang tapping density, ya. Tapping density ini dibuat, jadi dimasukkan kayak gelas ukur, kemudian dari gelas ukur itu dihentak-hentakkan beberapa kali, lalu nanti ada volume yang bisa diukur, volume awal dikurangi volume akhir. Semakin kecil selisihnya, maka itu akan semakin dikatakan semakin baik, karena berarti kalau semakin kecil selisihnya itu, maka serbuk ini mengalirnya dengan cepat atau mengalirnya dengan lancar. Tapi kalau selisihnya banyak, berarti ada kohesi atau adhesi di antara serbuk itu sehingga banyak rongga kosong, sehingga ketika dihentakkan dia memadat, selisihnya banyak. Jadi semakin kecil nilai tapping density ini, maka akan semakin bagus. Cara ngitungnya juga gampang, volume awal dikurangi volume akhir per volume awal kali 100%. Kemudian cara pembuatan granul, ya, itu disebut granulasi. Ya, yang pertama cara kering itu granulasi kering, cara basah granulasi basah. Cara kering, ya, sesuai dengan namanya tidak menggunakan air. Jadi benar-benar menghindari adanya air di situ. Airnya tidak ditambahkan. Biasanya untuk senyawa-senyawa yang mudah terhidrolisis, ya, mudah rusak oleh keberadaan air, kita gunakan metode granulasi kering. Nah, granulasi kering ini biasanya caranya dengan serbuk ini dikempa, ya, dengan membentuk kayak tablet yang besar atau lempengan yang besar. Kemudian setelah itu dihancurkan lagi, dikecilkan lagi sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki, sehingga dia membentuk suatu agregat partikel yang baru yang ukurannya menjadi lebih besar sesuai dengan yang kita kehendaki tadi, 4-12 mesh, ya. Kemudian yang cara basah sesuai dengan namanya ini menggunakan air. Nah, biasanya nanti mungkin di praktikum farmasetika sudah ada ditambah dengan musilago amili. Jadi ditambah dengan musilago amili, kemudian di situ dia diikat, ya, dengan adanya musilago amili. Kemudian setelah diikat oleh musilago amili dibentuk, ya. Kemudian dilewatkan screen atau saringan pengayak tertentu dengan ukuran tertentu, ya, dengan penekanan begitu, sehingga membentuk massa-massa yang mempunyai ukuran tertentu. Jadi membentuk agregatnya dengan menggunakan musilago amili. Kemudian setelah
ikat, kemudian dilewatkan screen, membentuk ukuran tertentu, lalu granul-granul yang masih basah ini dikeringkan. Jadi dipanaskan, biasanya pada suhu 60 derajat. Nah, yang tadi granulasi kering tadi juga ada kemungkinan untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas, tidak boleh ada pemanasan, ya dia dihindari dengan cara granulasi kering. Nah, karena cara granulasi basah ini ada air dan ada panas ya. Dari secara stabilitas bahan aktifnya, nanti kalau yang peka air dan peka panas, hati-hati dengan granulasi basah ya. Tapi di sini juga kita sebenarnya bisa mempertimbangkan, oh dia sensitif panas tapi panasnya 80. Oh berarti ketika mengeringkan, karena saya harus pakai granulasi basah, saya mengeringkannya pada suhu yang kurang dari itu juga memungkinkan ya. Karena yang granulasi basah ini oleh industri itu lebih disukai karena mereka biasa mengerjakan pembuatan granul ini dengan granulasi basah dibandingkan dengan granulasi kering. Ya. Kemudian ada catatannya di situ bahwa seringkali ekstrak itu digunakan sebagai bahan pengikat pada proses granulasi. Jadi seperti yang tadi Bu Yuli sampaikan, misalnya contoh untuk temulawak yang dikeringkan, itu kan nanti hasilnya adalah ekstrak yang kental dan ada oleoresinnya sekalian saja, dan biasanya itu pekat begitu ya, lengket begitu ya, sehingga itu sangat bagus juga digunakan sebagai bahan pengikat untuk mengikat granulasi pada proses granulasi. Nah, keuntungannya di sini kita tidak perlu menambah air yang pertama, yang kedua campurannya menjadi homogen karena yang digunakan sebagai pengikat yang masih berupa cairan kental itu adalah ekstrak itu sendiri ya. Kemudian batasan suhu pengeringan pada cara basah untuk sediaan bahan alam ini harus diperhatikan ya, seperti yang kemarin ketika saya menjelaskan ekstraksi. Ekstrak pada saat mengekstraksi itu boleh ditambah panas, tapi harus ada limitasinya, ada batasannya. Batasannya adalah suhu di mana senyawa yang kita ambil itu tidak lagi stabil. Ini sama. Batasan suhu pengeringan untuk sediaan untuk granul yang dibuat dengan granulasi basah dan mengandung ekstrak bahan alam, batasan suhu pengeringannya adalah batasan di mana bahan aktif itu sudah tidak lagi stabil ya. Jadi ini untuk pembuatan granul ada dua, sekali lagi cara kering dan cara basah. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita mengekstrak kadang-kadang ada amilum yang ikut terekstrak ya. Nah, amilum yang ikut terekstrak ini seringkali kita tidak tahu, padahal dia bisa mempengaruhi sifat granul, terutama pada granulasi basah. Jadi kalau ada amilumnya, kemudian itu pada granulasi basah, maka kemudian musilagonya ini seolah-olah kemudian ditambah dengan amilum menjadi lebih lengket ya, sehingga ikatan antara serbuk yang satu dengan serbuk yang lain menjadi lebih kuat. Nah, ini hati-hati nanti pelepasan obatnya bisa terganggu ya, karena kadar amilum ini seringkali tidak kita perhatikan karena dia masuk sebagai senyawa balas gitu ya. Masih ingat ya, senyawa balas, senyawa yang tidak masuk di dalam senyawa aktif tetapi dia ada di situ ya, dia ikut terekstrak di situ. Kemudian kadar oleoresin itu senyawa yang lengket ya, seperti yang tadi saya contohkan di temulawak, ini sangat bagus sebagai pengikat ya. Tetapi senyawa oleoresin ini mungkin juga nanti menimbulkan beberapa kesulitan karena mungkin susah untuk dicampur gitu ya, atau juga nanti kalau granul ini merupakan produk antara untuk tablet, senyawa oleoresin ini bisa bermasalah di dalam pentabletan ya. Ini untuk senyawa oleoresin. Maka dari itu seringkali ketika
mengekstraksi, ya, dihilangkan dulu senyawa oleurisinnya dengan diekstrak dengan liquid-liquid itu ya, dua liquid yang tidak campur supaya dia hilang dulu. Jadi entah sebelum diekstraksi dengan etanol, direndam dulu di dalam kloroform atau di dalam asam asetat, ya, supaya oleurisinnya keangkat, ya. Kemudian dikeringkan lagi. Setelah dikeringkan lagi baru diekstrak dengan etanol supaya aman gitu ya. Ini kadang-kadang oleurisinnya dibuang. Tetapi kalau memang itu digunakan nanti sebagai pengikat, ya tidak ada salahnya juga oleurisin ini dimanfaatkan. Kemudian untuk granul ini, kontrol kualitas dari sediaannya itu diantaranya keseragaman warna, ukuran partikel, dan flowability atau sifat alir. Jadi ukuran partikel tadi sudah ditentukan antara 4–12 mes. Ukuran partikel sebaiknya rentangnya tidak terlalu besar, karena kalau rentangnya terlalu besar nanti sifat alirnya juga akan bermasalah ya. Kalau di kuliah kemarin yang di preformulasi juga ada bahwa semakin besar ukuran partikel, ini kecepatan alirnya semakin bagus. Jadi kalau ada dua ukuran partikel yang tidak sama, nanti sifat alirnya juga tidak sama, beda-beda. Ya, nanti yang besar-besar udah ngalir dulu, tinggal yang kecil-kecil itu juga tidak akan bagus nanti pada hasilnya. Nah, ini ada diagram ya produksi untuk kapsul, mulai dari di situ ekstrak, ditimbang, bahan tambahan ditimbang. Ya, kalau di industri ekstrak dan bahan tambahan ini sudah harus lulus QC, sudah harus lulus kontrol kualitas. Jadi ekstraknya misalnya sudah ditentukan kadar minimal bahan aktifnya berapa. Ya, itu sudah harus memenuhi persyaratan. Bahan tambahannya juga sudah lolos QC, dipastikan bahan tambahan itu memenuhi persyaratan untuk membuat sediaan obat. Setelah ditimbang, dicampur ya. Setelah dicampur, ini campurannya harapannya homogen ya, dicek oleh QC, homogenitas dan kadar air. Ya, kemudian ada proses pengeringan. Ya. Kemudian di proses pengeringan ini juga harus ada lolos QC. Jadi di homogenitas ini nanti juga dicek lagi ya, apakah dia homogen atau tidak. Kemudian pengisian, kalau di sini pengisiannya per saset gitu ya, ada saset di situ juga dicek oleh QC ya. Ini prosesnya namanya in process control ya. Jadi kontrol kualitas yang dilakukan selama proses pembuatan. Nah, setelah pengisian saset, setelah diisi di saset ini, kemudian disampling, dicek oleh QC, keseragaman bobot, kebocoran dan kerapian, mikrobiologi, kadar kandungan kimia, itu dicek. Ya, dia ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian ada dilanjutkan pengemasan sekunder. Di pengemasan sekunder masih lagi ada in process kontrolnya, isinya, kebenaran dan jumlahnya. Jadi misalnya dikemas di box, satu box itu isinya 5 saset. Nah, dicek ini benar 5 saset atau ada yang kurang atau ada yang lebih gitu ya. Kemudian penandaan. Penandaan ini labelingnya sudah benar atau belum, sudah lengkap atau belum, sudah tepat atau belum. Kemudian setelah itu masuk ke gudang untuk kemudian dipasarkan. Ini untuk granul. Nah, untuk kapsul, ini biasanya dibuat dalam bentuk kapsul keras. Jadi sudah tahu kapsul keras yang ada cangkang dan cangkang kapsul, ada tutup dan ada bodi kapsul ya. Nah, itu biasanya dibuat dalam kapsul keras. Ya. Biasanya memang kalau kita buat kapsul seperti ini hanya dengan penambahan pengering saja. Beberapa pengering yang banyak digunakan ada amilum, ada
aerosil gitu ya, ada apa itu namanya, avisel, mikrokristalin selulosa ya. Itu beberapa pengering yang banyak dipakai untuk kapsul sediaan bahan alam. Sifat yang harus diperhatikan ini sama dengan granul tadi, kadar air dan flowability. Untuk pengisian kapsul ini flowability penting ya. Nah, kalau sifat alirnya bagus, maka nanti keseragaman bobot kapsulnya juga akan terjamin. Nah, ada pengering di situ tadi sudah saya sebut, ada aerosil, ada amilum, ada talkum juga ya. Kalau sekarang banyak juga itu mikrokristalin selulosa MCC ya, nama dagangnya yang populer avisel 101 atau avisel 102 ya. Ini yang banyak dipakai untuk kapsul. Kemudian yang perlu menjadi perhatian ini penambahan aerosil pada ekstrak ya. Ini pengaruh pada stabilitas. Aerosil ini menyerap lembab. Memang dia itu untuk mengeringkan ekstrak sangat bagus. Dengan jumlah sedikit saja dia bisa mengeringkan. Dulu Bu Yuli pernah membuat khusus untuk orang-orang dekat begitu kapsul yang isinya pace. Jadi buah pace kemudian itu di blender ya. Langsung di blender begitu, kemudian diperas, diambil cairannya. Nah, dari cairan itu kemudian kalau itu 10 ml, Bu Yuli akan pakai cuma 5% saja dari 10 ml. 5-10% antara 0,5 sampai 1 gram aerosil. Taruh situ, dikeringkan, dia akan kering dengan bagus si aerosil ini. Ya, sehingga waktu itu dipakai kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul manual, semi manual ya, kemudian dikonsumsi waktu itu oleh orang tua Bu Yuli dan beberapa temannya gitu ya. Tapi nggak diterusin karena ya kalau dosen itu biasanya kalau lihat oh kok ini nggak ada nomor ininya, nggak tahu ini apa namanya toksisitasnya, lalu nggak pede untuk jualan gitu ya. Padahal kalau itu diteruskan mungkin sebenarnya sudah bisa punya ikot gitu ya, cuman nggak pede aja waktu itu, terus nggak dilanjutin. Nah, tapi ternyata di sini penambahan aerosil ini kalau itu digunakan dalam jangka waktu atau disimpan dalam jangka waktu yang panjang dengan pengemas yang tidak kedap terhadap lembab atau tidak kedap air ya, maka dia juga bisa menyerap lembab dari lingkungan sehingga kemudian kapsulnya isinya tuh terlihat basah. Nah, ini pernah terjadi ketika dulu Bu Yuli masih kerja di apotek. Ini sediaan dari bahan alam bentuknya kapsul. Kebetulan kapsulnya itu transparan, jadi dia ingin memperlihatkan ini isinya begitu transparan ya, kelihatan di blisternya juga transparan, tapi kelihatan kok warnanya beda, yang satu gelap kayak basah. Ternyata pengeringnya aerosil dan kemudian dia menyerap lembab, padahal sebenarnya kalau dilihat dari expired date-nya masih kurang 1 tahun. Nah, ini harus kita perhatikan juga penggunaan aerosil sebagai pengering. Jadi mungkin kalau nanti mau produksi ya jangan cuma aerosil doang. Aerosil nanti bantu pengeringan, tapi ada bahan lain yang ditambahkan di situ sehingga stabilitasnya juga nanti bisa bagus ya. Nah, ini adalah ukuran dari cangkang kapsul mulai dari 000 sampai 5. Yang 000 itu yang paling besar, yang 5 itu yang paling kecil. Kalau yang untuk ekstrak bahan alam biasanya antara 0 ya atau 1, tapi yang kebanyakan 0 karena ekstrak bahan alam biasanya memang
dibutuhkan serbuk yang banyak karena kadar bahan aktifnya kecil di situ. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh bahwa kapsul itu bisa diisi macam-macam. Bisa juga powder ya, atau granulat, ya serbuk atau granul. Kalau di sini campuran pelet ya. Pelet ini sebenarnya mirip dengan serbuk, tapi biasanya terdiri dari granul yang sudah di coating atau disalut gitu ya. Itu kemudian bisa juga pasta asal ini basisnya itu lemak, itu sebenarnya tidak masalah untuk dimasukkan dalam cangkang kapsul. Dulu waktu masih kuliah S1 kayak kalian, di salah satu mata praktikum yang Bu Yuli ikuti itu mengisi cangkang kapsul dengan minyak ikan. Jadi minyak ikan itu kalau sekarang ya, misalnya kayak kalau boleh menyebut merek Scott Emulsion itu kan emulsi minyak ikan yang minyak ikannya sudah dibikin emulsi ya. Kalau dulu itu minyak ikan, benar-benar minyak, masukkan ke dalam cangkang kapsul, kemudian cangkang kapsulnya ini ditutup di bagian antara tutup dan bodi ini diberi sedikit air supaya dia lengket, jadi minyaknya tidak keluar. Ini tidak masalah, cangkang kapsulnya nggak terus menjadi leleh lembek, enggak, karena isinya minyak. Jadi di sini pun bisa ditambah dengan pasta, asal basis pastanya itu adalah lemak. Kemudian di yang nomor 4 itu ada peletnya atau bisa juga granulat sebenarnya. Kemudian di dalam kapsul yang besar ada kapsul yang kecil. Mungkin kalau tadi kita lihat ukuran kapsul yang tadi itu, mungkin yang kapsul yang paling kecil nomor 5 bisa dimasukkan ke dalam cangkang kapsul yang lebih besar nomor 0 atau 00 begitu ya. Itu bisa terjadi dan itu diperbolehkan. Sedangkan yang nomor 5 itu kita bisa memasukkan juga ada serbuk dan dicampur dengan tablet yang kecil. Masukkan ke situ, itu juga bisa. Ini hanya gambaran saja bahwa cangkang kapsul keras ini bisa diisi macam-macam. Jadi kalau kita punya ekstrak yang kental pekat, isinya oleoresin doang yang tidak ada airnya, mungkin aja kita bisa masukkan juga langsung ke dalam cangkang kapsul. Nah, ini pembuatan kapsul masih sama, ekstrak, bahan tambahan itu juga lulus QC, ditimbang, dicampur. Nah, kalau dicampur itu nanti IPC-nya juga kadar air, homogenitas, waktu alir gitu ya, sama dengan tadi, campurannya masih serbuk di situ, yang dilakukan kontrol kualitas juga masih sama. Kemudian dilakukan pengisian dalam cangkang kapsul. Nah, di situ kontrol kualitasnya ada keseragaman bobot, kadar air, mikrobiologi, waktu hancur, dan kandungan zat aktif. Ya, masih mirip juga keseragaman bobot ini, keseragaman bobot kapsul. Ya, kemudian masuk ke diisikan, kemudian dikemas, pengemasan primer. Ya, ini juga sama. Ya, pengemasan primer nanti bisa dalam botol atau dalam biasanya botol gitu ya, botol yang kecil isi berapa begitu. Ya, ini nanti juga masih dilakukan kontrol kualitas terhadap isi, kebenaran dan jumlahnya, benar enggak ini isinya yang kita buat tadi, atau kapsul yang lain, atau isinya ekstrak yang lain gitu ya. Kemudian penandaannya, labelingnya. Lalu masuk ke pengemasan sekunder dan gudang produk jadi. Itu untuk kapsul. Nah, ini mesin semi otomatis kapsul ya, ini sebenarnya bisa juga buat sendiri pakai mika, kemudian diberi lubang gitu ya. Dulu Bu Yuli pernah buat, tapi sekarang nggak tahu udah di mana alatnya waktu
dulu membuat AC itu. Ya, ini bisa dibuat, disesuaikan. Kemudian sediaan liquid. Nah, sediaan liquid kalau yang sekarang sudah banyak di pasaran itu ada jamu godokan gitu. Kalau sekarang ke pasar Beringharjo, ya di sana masih banyak yang jual jamu godokan. Ya, jamu godokan ini sebenarnya kalau dari istilah kefarmasian nanti disebut sebagai infusi atau infusa. Ya, infus. Jadi direbus. Ya, direbus. Penggunaan air panas ini berhubungan dengan kelarutan bahan aktif. Kemarin sudah kita pelajari bareng-bareng kalau suhu ini akan menaikkan energi kinetik, ya, sehingga suhu ini kemudian bisa menaikkan kelarutan. Ya, untuk larut ini harus ada perpindahan, harus ada pergantian ikatan yang tadinya zat aktif, kemudian menjadi zat aktif dan pelarutnya. Nah, di sini pelarutnya air. Nah, airnya dipanaskan, dia energinya meningkat, dia bisa melarutkan atau mengikat bahan aktif lebih banyak. Nah, jadi di sediaan liquid ini yang harus diperhatikan yang pertama itu kelarutan bahan aktif di dalam sediaan. Lalu rasanya enak apa enggak enak, karena ini liquid biasanya tuh kemudian rasa menjadi sesuatu yang langsung akan dirasakan oleh konsumen. Begitu diminum langsung terasa pahit ya sudah, tidak enak gitu ya. Ya walaupun ada beberapa atau orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua itu kalau minum sediaan bahan alam atau jamu itu kalau tidak pahit ya bukan jamu, bukan sediaan bahan alam. Ya kalau tidak pahit tidak ada khasiatnya gitu ya. Tapi untuk yang zaman sekarang, yang modern ini kan tidak begitu. Ya, kalau yang pahit-pahit tidak suka. Bau jamu aja rasanya mual, tidak enak baunya gitu ya. Jadi ini dari aspek rasa ini juga harus diperhatikan untuk sediaan liquid sebisa mungkin rasanya juga enak. Kemudian stabilitas bahan aktif ya, karena bahan aktif kalau nanti lihat struktur-struktur dari senyawa bahan aktifnya, kalau dia punya gugus ester, dia punya gugus amida, ya itu jelas nanti dia di air itu tidak akan stabil, dia bisa terhidrolisis gitu ya. Itu harus diperhatikan ya, supaya bahan aktifnya juga tidak rusak di sediaan liquid. Nah, kalau jamu godokan ini kan nggak masalah, walaupun ada gugus ester, walaupun ada gugus amida, kan dia direbus, setelah direbus kemudian diambil airnya yang ada senyawa aktifnya kan kemudian diminum. Jadi si bahan aktif ini belum sempat terhidrolisis dia sudah digunakan ya. Ini apa namanya yang harus diperhatikan untuk sediaan liquid. Ya, ini ada tabel yang menyatakan kelarutan. Kalau sangat larut ini sangat mudah larut ini solvent yang dibutuhkan itu lebih sedikit daripada solutnya. Jadi kalau kita punya 1 gram senyawa ya, kita bisa melarutkan 1 gram senyawa itu dengan pelarut yang cuma kurang dari 1 mili. Nah, itu yang disebut very soluble. Ya. Tapi kalau 1 sampai 10, jadi bahan aktif kita 1 bagian, kemudian pelarutnya itu 5 bagian, maka itu disebut sebagai freely soluble ya. Begitu seterusnya sampai yang lebih dari 10.000 perbandingannya itu practically insoluble. Ya, jadi secara praktis dia tidak larut. Dipraktekkan dia larut, sangat sulit larut gitu ya. Ini beberapa istilah kelarutan. Nah, ini pembuatannya ya. Di situ mirip ya, ada ekstrak, ada bahan tambahan, ada pelarut. Pelarutnya biasanya air. Kalau bahan tambahannya kan bisa nanti bahan perasa atau bahan pewarna gitu ya, atau ditambah antioksidan, ditambah pengawet. Nah, itu bahan tambahan.
Ya, seperti yang tadi prinsipnya sebenarnya sama. Setelah lolos dari kontrol kualitas ya terhadap masing-masing bahan, lalu ditimbang. Setelah ditimbang dicampur. Ya, dicampur. Setelah dicampur kemudian dilihat apakah sudah homogen atau belum campurannya. Kekentalannya bagaimana ya? Apakah kekentalannya sudah sesuai ya, karena sering juga ditambah dengan tambahan bahan pengental. Kemudian ada kontaminasi partikel enggak? Kalau namanya larut ya larut, enggak boleh ada partikelnya. Lalu stabilitasnya bagaimana? Stabilitas dari larutan atau persediaan liquid ini bisa emulsi atau bisa suspensi, ini stabilitasnya dilihat, kemudian juga dari mikrobiologinya. Ya, setelah lolos dari QC kemudian dikemas. Ya, pengemasnya biasanya dipakai botol gitu ya. Berapa mili ya, dicek juga isinya, kebenaran isinya itu biasanya volumenya. Kalau yang tadi itu jumlah gitu ya, berapa tablet, berapa ini. Kalau yang kapsul ya berapa jumlah kapsulnya. Kalau yang granul ya tiap kemasan itu ada berapa beratnya gitu ya dalam tiap saset. Nah, kalau yang di sini dalam botol ini berapa volumenya? Ya, volume tuangnya. Ya, ketika dituang ini volumenya berapa? Kalau kita ngomong 120, ketika dituang benar enggak 120? Nah, itu cek isi, kebenaran. Ya, benar enggak ini sediaan yang kita buat ini ya disesuaikan dengan kemasannya juga. Di sini lainnya untuk bikin sediaan yang sirup meniran gitu, yang isinya meniran. Bener enggak itu sirup meniran, bukan sirup yang daun tempuyung misalnya. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian penandaannya, ya labelingnya sudah benar, sudah lengkap. Kemudian kebocoran kemasan dilihat. Kalau itu dalam botol, botolnya itu nanti bocor enggak? Ya, kalau bocor berarti ya harus di reject, harus diganti. Kemudian setelah itu ada pengemasan sekunder, ya dikemas di karton, kemudian ditaruh di gudang bahan jadi. Itu untuk sediaan liquid. Ini ada beberapa artikel ya yang menyatakan pembuatan atau penelitian tentang suatu bentuk sediaan. Preparation and characterization of solid oral dosage form containing soy isoflavone. Jadi ini membuat dan mengkarakterisasi, jadi menetapkan sifat-sifat sifat-sifat fisisnya dan kemisnya sediaan oral solid dosage form. Jadi sediaan oral yang solid gitu ya dari ekstrak soy isoflavone. Soy itu kedelai ya. Jadi kedelai, hasil ekstrak kedelai kemudian dibuat dalam sediaan solid oral dosage form ini untuk menopausal symptom. Jadi di sediaan yang diekstrak soy isoflavone ini mempunyai semacam senyawa aktif yang mirip dengan estrogen dari seorang wanita, fitoestrogen istilahnya. Nah, fitoestrogen ini yang digunakan untuk mengatasi simptom menopausal. Jadi setelah umur tertentu nanti biasanya seorang wanita sudah berhenti haidnya, kemudian ada sindrom-sindrom, simptom-simptom di situ. Nah, ini diatasi dengan salah satunya dengan produk dari soy isoflavone ini. Kalau di situ for menopausal symptom, prevention of hormone related cancer, osteoporosis, ya cardiovascular disease ya. Nah, dia membuat powder, granul, tablet, ada mengandung genistein, dietzein, ya. Kemudian dibuat powder, granul, tablet, dievaluasi untuk beberapa parameter, termasuk sifat alir, ya, Carr and Hausner Index ini yang tadi tapping density,
itu indeksnya namanya Carr and Hausner. Kemudian hardness itu kekerasan untuk tablet, friability itu kerapuhan untuk tablet, disintegration time waktu hancur untuk granul dan tablet, drug release bisa untuk powder, granul, dan tablet. Also a fast and validated HPLC analytical method for both genistein and daidzein was developed. Jadi juga dilakukan penetapan kadar genistein daidzein dengan HPLC. Ya. Formula yang mengandung sodium cross carmelosa dan sodium dodecyl sulfat menghasilkan flowabilitas sifat alir yang baik. Ya. Ini indikasinya dari flow rate, kecepatan alir, dan sudut diam. Kemudian selain itu flowability-nya baik, hancurnya juga lebih cepat ya, dan disolusinya, kelarutannya juga lebih cepat. Ini untuk solid oral dosis form yang powder, granul, dan tablet ya, membandingkan beberapa formula yang ada, ternyata yang mengandung sodium carmelosa dan sodium dodecyl sulfat ini hasilnya yang bagus. Kemudian assessment stability, jadi ini pengukuran stabilitas dari spray dried extract. Jadi pengeringan ekstraknya menggunakan spray dried. Pengeringan ekstraknya menggunakan cara pengering yang spray gitu ya. Untuk medicinal plant Bidden pilosa. Ya. Nah, ini spray dried ini berhasil untuk mengenkapsulasi senyawa aktif herbal ya dari berbagai macam phytopharmaceutical, berbagai macam senyawa-senyawa farmasi dari bahan alam ya, dan menghasilkan hasil yang stabil ya. Kemudian ada Bidden pilosa, ini di South American ya, Amerika Selatan. Ini digunakan untuk anti malaria, hepatoprotektor, melindungi hati, antioksidan. Ya. Karena mengandung metabolit sekunder, flavonoid, dan poliasetilen. Ya. Kemudian dilakukan metode optimasi untuk pengering semprotnya. Ya. Dari B. pilosa ekstrak dan dievaluasi dalam tiga kondisi yang berbeda. Stress storage condition. Kondisi yang ekstrim dalam penyimpanan, in open container dan in sealed sachet. Jadi baik di kontainer atau wadah yang terbuka maupun dalam saset yang sudah di seal, gitu ya. Kemudian untuk melihat dan memonitor konsentrasi dari senyawa aktif markernya, flavonoid dan poliasetilen tadi, digunakan HPLC. Ya. Kemudian di situ dihasilkan ketika disimpan di open kontainer yang terbuka, wadah yang terbuka, maka penurunan kadar bahan aktif itu menjadi lebih besar dibandingkan di sachet seal. Ya. Yang dimonitor di situ flavonoidnya rutin dan hyperoxide ya. Ini mempunyai degradasi yang lebih lambat dibanding poliasetilen. Kemudian kalau itu disimpan di suhu yang rendah, konsentrasinya tidak turun secara signifikan. Kemudian di situ dipertimbangkan juga ada pewarnaan, warnanya, darkness-nya jadi tambah gelap
ya pada temperatur yang semakin tinggi dan waktu penyimpanan yang semakin lama, itu kemudian terjadi warnanya berubah begitu ya. Jadi di situ penelitian ini memperlihatkan bahwa kondisi penyimpanan bisa menyebabkan dampak terhadap stabilitas dari ekstrak pilosa, B. pilosa yang dikeringkan dengan pengering semprot. Kemudian di sini ada efek dari RH dan waktu penyimpanan ya dari senyawa aktif grapefruit powder. Ya. Kemudian di sini ada water content dan critical water activity. Water content, critical water activity itu nanti parameter juga untuk relative humidity. Ya. Di bawah nilai kritis glassy state dari amorphous matrix ya. Ini akan menghindarkan dari peningkatan kecepatan deterioratif reaksi deterioratif yang berhubungan dengan hilangnya senyawa aktif dari buah itu ya, yang berupa asam organik, vitamin C, flavonoid maupun total fenol ya. Kemudian untuk penyimpanannya semakin tinggi water content atau RH-nya di situ, maka semakin rendah juga waktu yang dibutuhkan. Ya, the higher the relative humidity, the greater the loss. Jadi semakin tinggi relative humidity-nya, maka kehilangan zat aktifnya juga semakin tinggi. Penelitian berikutnya adalah bioactive content dan free radical scavenging activity dari Moringa oleifera. Ya, Moringa oleifera leaf extract pada kondisi penyimpanan yang berbeda. Ya. Setelah 6 bulan penyimpanan, ya, kandungan bioaktif dan aktivitas penangkapan radikal oleh ekstrak yang disimpan pada 25 derajat Celcius plus minusnya 2 derajat Celcius dan RH-nya 60 plus minusnya 5 ya. Ini cuma menurun sedikit. Ya. Kemudian kalau disimpannya pada kondisi suhunya 40 derajat dan RH-nya 75 plus minus 5, 40 derajat plus minus 2 derajat, maka penurunan kadar zat aktifnya itu bisa 50%. Ya, demikian juga dengan aktivitasnya sebagai penangkap radikal bebas. Ya. Sehingga ini temperatur yang tinggi dan RH yang tinggi ini mempunyai pengaruh negatif terhadap kandungan aktif, sehingga ekstrak dan produk dari Moringa oleifera ya, daun Moringa oleifera harus disimpan pada tempat yang sejuk untuk mencegah perubahan kimia yang signifikan, juga perubahan fisis dan biologisnya. Jadi penyimpanan ekstraknya ini harus pada tempat yang sejuk. Kemudian influence of process condition on the physicochemical characteristic of kumaru powder produced by spray drying. Ya, pengaruh kondisi proses terhadap sifat fisika kimia powder kumaru
yang diproduksi dengan spray drying. Jadi kondisi proses spray dryingnya ini akan mempengaruhi sifat fisika kimia dari powder kumarunya. Ya. Ini apa? Digunakan factorial design untuk menemukan kondisi optimal spray drying alatnya. Di sini faktornya inlet air temperature, ya, temperatur udara yang masuk, fluid flow rate, kecepatan penyemprotannya, kemudian air flow rate, kecepatan aliran udaranya. Ya, ini kondisi ini dioptimalkan untuk memproduksi Ambura siarensis powder ini, dengan harapannya adalah konsentrasi dari bahan aktifnya cukup, kemudian nanti menghasilkan low moisture content atau kadar lembab dari kadar air dari powdernya rendah, dan yieldnya atau produksinya bisa tinggi. Ya. Hasilnya adalah signifikan faktor yang berpengaruh terhadap konsentrasi amburosid. Amburosid itu adalah senyawa aktif dari Amburana siarensis. Itu adalah air flow rate atau kecepatan aliran udaranya. Ya. Sementara itu konsentrasi dari kumarin itu suatu metabolit sekunder juga dari Amburan siarensis yang termolabil. Ini dipengaruhi terutama oleh adanya inlet air temperature, temperatur dari udara yang masuk, karena dia memang termolabil. Ya. Moisture content dari hasil spray dry-nya ini bervariasi antara 3,72 sampai 5,85. Ya. Kemudian maksimal yield-nya atau hasil dari serbuknya itu adalah 41,1%. Jadi kalau kita memasukkan komponen-komponen atau masih cairan, ini biasanya masih agak cairan, yang dimasukkan itu misalnya 10 gram, maka nanti hasilnya adalah 4,1 gram. Ya, jadi tapi ini sudah cukup tinggi maksimal yieldnya, biasanya rendah sekali dengan spray dry. Ini studi atau penelitian yang memperlihatkan bahwa proses pembuatan itu nanti bisa berpengaruh terhadap karakteristik powdernya. Ya, ini untuk spray dry. Kemudian masih spray dry untuk Eugenia Dicensia extract. Effect in process parameter on product quality. Ya. Di sini pakai 2⁻³ full factorial design untuk mengakses impact of spraying air flow rate, drying air inlet temperature. Jadi kecepatan alir dari atau spraynya dari udara, ya, kecepatan udaranya itu 30 sampai 50 liter per menit, ya, air flow rate-nya, kecepatan aliran udaranya. Drying air inlet, udara yang masuk yang untuk mengeringkan itu ada 90 dan 150 derajat. Kemudian kecepatan semprotnya, extract feed rate-nya 4 sampai 6 gram per menit. Ini terhadap kualitas produk yang dihasilkan. The dried product memperlihatkan di situ moisture content dan water activity itu di bawah 5%. Water activity-nya 0,5 ya nilainya. Kemudian
the recuperation ratio of total polyphenol, tannin, dan flavonoid range-nya 88, total polifenolnya itu 88,66 sampai 99,07%, tanninnya 70,38 sampai 81,87%, dan flavonoidnya 74,51 sampai 96,68%. Ini di dalam beberapa kondisi parameter yang berhubungan dengan dry product flowability dan compressibility, kemampuan untuk dikompresi ini bervariasi, ya, tapi masih memenuhi persyaratan pharmaceutical. Nah, ini teman-teman proses-proses di industri sudah mulai dilakukan untuk sediaan bahan alam, sudah dilakukan dengan cara-cara yang modern, cara-cara yang dilakukan industri obat-obat modern, sehingga memang pengembangan sediaan farmasi bahan alam ini cukup penting karena di Indonesia kita punya begitu banyak tanaman, ya, begitu banyak kekayaan lokal yang bisa dikembangkan ke sini. Ya, untuk yang kali ini, ya, kita sudahi dulu pertemuan secara online ini, kemudian bisa dilihat di tugasnya nanti, gitu ya. Tugasnya mungkin tidak terlalu berat kali ini, ya, tapi walaupun dikerjakan secara kelompok, Bu Yuli berharap tetap mengerjakannya diskusi online via media sosial yang kalian punya, ya. Karena mungkin juga beberapa dari kalian pulang di kosnya, tapi Bu Yuli berharap semua orang di dalam satu kelompok mempunyai peran di dalam kelompoknya. Oke, kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.